Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria, yang juga merupakan nabi dan imam di Baitul Maqdis. Nabi Yahya lahir dari rahim istri Nabi Zakaria yang sudah tua dan mandul. Namun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria diberi seorang anak yang bernama Yahya, yang artinya hidup. Nama ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum pernah ada sebelumnya Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang yang saleh, zuhud, dan berilmu. Ia mempelajari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan mengajarkannya kepada kaum Bani Israel. Ia juga mengajak mereka untuk bertauhid, bertaubat, dan beramal saleh. Ia dikenal sebagai seorang yang lembut hati, penyayang, dan hormat kepada binatang. Ia bahkan disegani oleh binatang-binatang liar, karena ia tidak pernah menyakiti mereka. Di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya adalah kemampuannya untuk berbicara sejak kecil. Ia juga diberi hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi. Ia adalah salah satu nabi yang mendapat gelar Hananan minalladzina sabaquna bil iman, yang artinya seorang yang penuh kasih sayang dari orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Karena keistimewaan dan keimanan Nabi Yahya, iblis merasa iri dan dengki kepadanya. Iblis ingin menggoda dan menyesatkan Nabi Yahya, seperti yang ia lakukan kepada nabi-nabi lain sebelumnya. Namun, iblis mengakui bahwa Nabi Yahya adalah orang yang paling enak diajak bicara, karena ia selalu menjawab dengan sopan dan bijak. Suatu hari, iblis mendatangi Nabi Yahya yang sedang berada di padang gurun. Iblis menampakkan diri dalam wujud manusia, dan menyapa Nabi Yahya dengan hormat. Nabi Yahya mengetahui bahwa yang datang adalah iblis, dan langsung membentaknya, "Wahai Abu Murrah," julukan iblis karena ia terputus dari segala kebaikan, "apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak butuh apapun darimu. Pergilah dari hadapanku, hai musuh Allah dan musuh manusia," ujar Nabi Yahya. Iblis tersenyum licik, dan berkata, "Wahai Nabiullah, janganlah kau marah padaku. Aku datang kepadamu dengan niat baik. Aku ingin meminta sesuatu darimu, dan aku harap kau tidak menolaknya. Apa yang kau minta dariku, hai laknatullah? Aku tidak akan memberimu apa-apa, kecuali kutukan dan kehinaan," balas Nabi Yahya. "Aku ingin kau memperlihatkan kepadaku wujud aslimu, hai iblis. Aku ingin melihat bagaimana rupa dan bentukmu yang sebenarnya. Aku ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahmu menjadi makhluk yang terkutuk dan tercela," pinta Nabi Yahya. Mendengar permintaan Nabi Yahya, iblis terkejut dan bingung. Ia tidak menyangka bahwa Nabi Yahya akan meminta hal yang begitu berat dan sulit baginya. Ia merasa malu dan takut untuk menunjukkan wujud aslinya, yang sangat buruk dan menakutkan. Namun, ia juga tidak bisa menolak permintaan Nabi Yahya, karena ia berharap bisa mendapatkan sesuatu dari Nabi Yahya. "Baiklah, wahai Nabiullah. Aku akan menuruti permintaanmu. Aku akan menampakkan wujud asliku kepadamu. Namun, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Jangan sampai ada orang lain yang melihatku, selain dirimu. Aku tidak ingin wujud asliku diketahui oleh manusia,
Karena itu akan mengurangi kekuatan dan pengaruhku atas mereka. Jika kau setuju dengan syaratku, maka aku akan datang kepadamu besok di tempat ini, pada saat matahari tergelincir dari tengah langit," kata iblis. Nabi Yahya pun menyetujui syarat iblis, dan berjanji untuk tidak membawa siapa-siapa bersamanya. Ia merasa penasaran dan ingin melihat wujud asli iblis, agar ia bisa lebih mengenal musuhnya, dan lebih waspada terhadap tipu dayanya. Keesokan harinya, Nabi Yahya datang ke tempat yang sama, di padang gurun. Ia datang sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun. Ia menunggu kedatangan iblis, yang telah berjanji untuk menampakkan wujud aslinya. Tidak lama kemudian, iblis pun muncul di hadapan Nabi Yahya. Iblis segera berubah bentuk menjadi makhluk yang sangat jelek dan mengerikan. Wajahnya seperti kera, matanya memanjang seperti mulutnya, hidungnya menghadap ke atas, dan tidak memiliki janggut. Rambutnya jarang dan mengarah ke atas, seperti api. Ia memiliki 4 tangan, 2 di bahunya dan 2 di keningnya. Jari-jarinya ada 6, dan ia pincang. Ia juga memiliki sayap, yang ia lipat di belakangnya. Di atas kepalanya, ada telur yang di tengahnya ada besi panjang. Di atas telur itu, ada berhala majusi, yang ia sembah. Di sekitar bajunya, ada 6 jenis minuman yang berwarna-warni. Di tangannya, ada lonceng besar, yang ia gunakan untuk menghipnotis manusia. Nabi Yahya sangat terkejut dan ngeri melihat wujud asli iblis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa iblis memiliki rupa yang begitu buruk dan menakutkan. Ia merasa jijik dan muak melihatnya. Ia pun bertanya kepada iblis, "Mengapa ia memiliki wujud yang seperti itu, wahai Abu Murrah? Mengapa kau memiliki wujud yang begitu buruk dan menakutkan? Apakah kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud seperti ini? Ataukah kau berubah menjadi seperti ini karena perbuatanmu sendiri?" tanya Nabi Yahya. Iblis pun menjawab dengan suara yang serak dan menggelegar, "Wahai Nabiullah, wujudku ini bukanlah wujudku yang asli. Wujudku yang asli adalah wujud yang sangat indah dan mulia. Aku adalah salah satu makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah salah satu pemimpin di antara golongan jin yang diciptakan dari api. Aku juga termasuk golongan malaikat yang selalu bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud selama 400.000 tahun lamanya. Aku adalah salah satu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling dikasihi olehnya. Namun, semua itu berubah ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan dan pengakuan atas keutamaannya. Semua malaikat dan jin pun bersujud kepada Nabi Adam, kecuali aku. Aku merasa sombong dan angkuh. Aku merasa lebih mulia dan lebih baik dari Nabi Adam. Aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau memerintahkan aku untuk bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api? Bukankah api lebih baik dari tanah? Bukankah aku lebih mulia dari Nabi Adam?" Karena perkataan dan perbuatanku yang sombong dan durhaka itu, Allah murka kepadaku. Allah mengutukku dan mengusirku dari surga. Allah mengubah wujudku yang indah dan mulia menjadi wujud yang buruk dan menakutkan.
Allah menjadikan aku sebagai musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku nama baru, yaitu iblis, yang artinya terputus dari segala kebaikan. Sejak saat itu, aku berjanji untuk menggoda dan menyesatkan manusia, agar mereka tidak beriman dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berjanji untuk menyesatkan mereka dengan berbagai cara, seperti bisikan, godaan, tipu daya, dan kekerasan. Aku berjanji untuk menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan maksiat, seperti syirik, bid'ah, nifak, zina, riba, minum khamr, judi, dan lain-lain. Aku berjanji untuk menghalangi mereka dari jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Aku tidak sendirian dalam misi jahatku ini. Aku memiliki bantuan dari golongan jin yang mengikuti jejakku, yang disebut syaitan. Aku juga memiliki bantuan dari manusia yang menjadi sekutuku, yang disebut kafir, munafik, fasik, dan zindik. Aku dan bala tentaraku selalu berusaha untuk mengacaukan kehidupan manusia, dan menghalangi mereka dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak akan bisa menggoda dan menyesatkan semua manusia. Aku tahu bahwa ada sebagian manusia yang tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, meskipun aku menggoda dan menyesatkan mereka. Aku tahu bahwa ada sebagian manusia yang tetap berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya, meskipun aku mengajak mereka untuk menyimpang dari keduanya. Aku tahu bahwa ada sebagian manusia yang tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun aku menakut-nakuti dan menghalangi mereka. Salah satu manusia yang aku tidak bisa goda dan sesatkan adalah engkau, wahai Nabiullah. Engkau adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing dan menyelamatkan manusia dari tipu dayaku. Engkau adalah salah satu nabi yang mendapat gelar Hananan minalladzina sabaku nabi iman. Engkau adalah salah satu nabi yang paling aku benci dan takuti. Aku telah mencoba berbagai cara untuk menggoda dan menyesatkanmu, wahai Nabiullah. Aku telah mencoba untuk menjerumuskanmu ke dalam dosa dan maksiat, seperti syirik, bid'ah, nifak, zina, riba, minum khamr, judi, dan lain-lain. Aku telah mencoba untuk mengajakmu untuk menyimpang dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya. Aku telah mencoba untuk menakut-nakuti dan menghalangi MU dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun semua usahaku sia-sia. Engkau tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, meskipun aku menggoda dan menyesatkanmu. Engkau tetap berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya, meskipun aku mengajakmu untuk menyimpang dari keduanya. Engkau tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun aku menakut-nakuti dan menghalangi MU. Engkau adalah orang yang paling enak diajak bicara, wahai Nabiullah. Engkau selalu menjawab perkataanku dengan sopan dan bijak. Engkau selalu mengingatkanku akan kebenaran dan keadilan Allah. Engkau selalu mengajakku untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun aku tidak akan pernah bertobat dan kembali kepada Allah, wahai Nabiullah. Aku tidak akan pernah menyesali perbuatan dan perkataanku yang sombong dan durhaka itu. Aku tidak akan pernah mengakui kesalahan dan kelemahanku itu. Aku tidak akan pernah bersujud kepada Nabi Adam dan keturunannya, yaitu manusia.
Aku tidak akan pernah mengakui keutamaan dan kelebihanmu, wahai Nabiullah. Aku akan tetap menjadi musuhmu, wahai Nabiullah. Aku akan tetap menggoda dan menyesatkanmu, wahai Nabiullah. Aku akan tetap berusaha untuk menghalangi dan menghancurkan misimu, wahai Nabiullah. Aku akan tetap berharap untuk menjerumuskanmu ke dalam neraka, wahai Nabiullah. Demikianlah kisah pertemuan antara Nabi Yahya dan iblis, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini, dan menjadikannya sebagai bahan renungan dan introspeksi diri. Semoga kita bisa meneladani Nabi Yahya, yang tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun digoda dan disesatkan oleh iblis. Semoga kita bisa menjauhi iblis, yang tetap sombong dan durhaka kepada Allah, meskipun diingatkan dan diajak oleh Nabi Yahya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.